Tuhan. Are you ready? Yes! Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sayang bukan pasukan berjalan, pasukan berpulang, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap traktor. Saya laskar Kristus, siap traktor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berpulang, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, maka sebaiknya kita memuji Tuhan, dan lagu yang akan kita naikkan lagu Seperti Rusa yang Haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, nanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Ada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, tak tahu.
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Teman-teman semua, pada sore hari ini kita akan ada diskusi bersama teman-teman kita yang ganteng-ganteng ini. Nah, topik kita adalah berjalan bersama Yesus. Teman-teman tahu, kadang-kadang kita bisa nangis, kadang-kadang kita bisa tertawa, kadang-kadang kita bisa sedih, macam-macam. Tetapi dalam hidup ini Tuhan izinkan semuanya itu terjadi supaya kita semakin mengenal Tuhan Yesus. Sekarang kami mau tanya kepada masing-masing teman-teman kita, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rasakan. Yuk ya, kita saksikan sama-sama. Ben, apa yang sering membuat kamu menangis? Dipukul mama. Dipukul mama. Yehezkiel, apa yang sering bikin kamu nangis? Kehilangan uang. Kehilangan uang. Kalau Abang Boas, apa yang bikin Abang Boas? Sahabat. Kehilangan sahabat. Kalau Mikael, apa yang? Dipukulin kakak. Dipukulin kakak. Jadi ini ada bully dalam keluarga ya. Semoga nanti ke depan gak ada lagi. Nah, ada banyak peristiwa yang bisa bikin kita nangis. Sekarang apa yang membuat kamu senang, Bebe? Apa yang bikin kamu senang? Dari mama. Dapat hadiah dari mama. Oh, keren banget. Yehezkiel, apa yang bikin kamu senang apa? Dapat ranking ya teman-teman. Meskipun kita lagi sekolah atau belajar di rumah, tapi masih kalau dapat ranking pasti seneng ya. Abang Boas, Diajak jalan-jalan. diajak jalan-jalan sama papa mamanya, itu menyenangkan sekali. Tapi maaf sekali, sekarang ini kita belum bisa jalan-jalan kemana karena masih dalam situasi pandemi virus corona. Miss Kyle, apa yang bikin kamu seneng? Dibeliin mainan. Dibeliin mainan, ada mobil-mobilan, tembak-tembak, aduh seneng banget. Nah teman-teman, dalam hidup ini ada hal-hal yang membuat kita sedih, menangis, tapi ada hal yang membuat kita tertawa, membuat kita senang. Tapi kita sebenarnya nangis, ketawa, itu mau kemana sih? Cita-cita kamu apa? Apa yang kamu inginkan? Mimpi kamu jadi apa? Usaha. Beben pengen jadi pengusaha. Weh, tepuk tangan dong teman-teman, jadi pengusaha. Yehezkiel pengen jadi apa mimpinya? Main bola. Pemain bola kayak Cristiano Ronaldo, Messi, atau Muhammad Salah. Haleluya ya. Semua pasti baik kalau kita mau sungguh-sungguh. Abang Bos mimpinya pengen jadi apa? Astronot. Astronot. Wow, keren banget ya. Keren minta ampun. Miss Kel, mimpinya? Saya jadi tentara. Tentara. Oh, kayak tadi ya, aku bukan pasukan berjalan, sekarang jadi tentaranya Kristus. Tapi teman-teman tahu, kalau kamu nangis, kalau kamu sedih, semua pengalaman-pengalaman itu untuk membentuk kamu menjadi anak-anak yang dewasa. Ya, oke? Terima kasih teman-teman. Kita mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Bagaimana bisa kita menuju gunung Tuhan kalau dihalangi Laut Merah? Musa sudah tahu tujuannya, jadi dia pasti tahu bagaimana cara ke sana. Musa, Fir'aun sedang kesini dengan pasukannya. Bagaimana ini? Mereka akan menyerang kita. Percayalah, Tuhan mempunyai rencana. Permisi, Anda sudah tahu kan apa yang harus Anda lakukan, Musa? Belum tahu. Tapi aku tahu Tuhan selalu beserta kita. Dia pasti akan menunjukkan jalan. Lihat, Apa yang terjadi? Tetap maju! Mereka terjebak di Laut Merah! Musa, kenapa kau berseru kepadaku? Katakan kepada mereka supaya berangkat. Angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut, lalu belahlah airnya.
Perbuatan dewa apa lagi? Apa yang kalian tunggu? Kejar mereka! Jangan kalian biarkan seorang Israel pun lepas! Apa semuanya sudah sampai? Semoga saja. Karena itu pasukan Firaun. Siapa sangka seorang gembala sederhana dipilih Tuhan untuk selamatkan Israel. Ya, shalom adik-adik semua, puji Tuhan. Adik-adik, hari ini ada sesuatu yang menarik dari teman-teman yang tadi sudah sharing, ya. Bicara tentang menangis, ketawa, dan juga mimpi. Apa yang menjadi mimpi adik-adik? Tadi teman-teman sudah sharing apa yang membuat mereka menangis, apa yang membuat mereka sedih, membuat mereka kecewa. Lalu ada perkara-perkara yang membuat mereka happy, senang, senyum, ya, ketawa. Dan ada yang menjadi mimpi, cita-cita mereka. Nah, hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang seorang yang punya perjalanan hidup cukup panjang. Kisahnya seperti tadi film yang sudah kita lihat sedikit, ya, Musa, betul. Nama Musa artinya diambil, diangkat dari air. Itu mengisahkan ketika Musa lahir dan dibuang. Bukan dibuang, tapi disembunyikan sebenarnya di sungai Nil. Nah, adik-adik, mengapa tadi kami bilang menangis, ketawa, mimpi? Karena di dalam perjalanan hidup ini akan ada banyak pengalaman. Adik-adik pasti sering nangis, betul nggak ya? Waktu kecewa, disabet orang tua, mendapat hukuman, dibully teman-teman di sekolah, malu, nggak bisa nyelesain tugas di depan papan tulis dan lain sebagainya. Tapi ada perkara-perkara yang membuat kita senang, ya, dapat hadiah, pergi jalan-jalan, dibeliin mainan baru, baju baru, semuanya menyenangkan. Dan semua perjalanan itu untuk mencapai mimpi atau ya apa yang menjadi cita-cita. Ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi pilot, ada yang pengen jadi astronot, ada yang mau jadi pemain bola, ada yang pengen jadi YouTuber, macam-macam. Ada yang pengen jadi presiden, wah luar biasa. Nah, adik-adik, seperti Musa, dalam perjalanan hidup Musa sejak dia lahir, lalu disembunyikan di sungai Nil, ketemu putri Firaun, hidup di istana raja, jadi pangeran, jadi prince. Tetapi pada masa dewasanya akhirnya Musa tidak memilih untuk ikut Raja Mesir tinggal di istana yang enak, tapi Musa lebih memilih untuk hidup bersama umat Israel dan mengalami berbagai macam kesulitan. Adik-adik, perjalanan hidup kita seringkali Tuhan izinkan kita kecewa, sedih, nangis, bahkan seneng, habis seneng nangis lagi, seneng nangis lagi, gitu ya, macam-macam ya. Kenapa sih Tuhan kok hidup ada seneng, ada sedih? Kenapa nggak hidupnya seneng aja terus, happy terus? Atau mungkin hidupnya sedih terus, nangis terus nanti ya, jadi sakit. Nah, kenapa? Karena Tuhan mau lewat pengalaman-pengalaman itu kita menjadi dewasa. Kalau mau ditanya tadi seperti teman-teman tadi, apa yang membuat Musa menangis? Banyak. Musa sering menangis waktu ketemu orang-orang Israel tidak beribadah kepada Tuhan, tapi malah bikin patung lembu emas lalu disembah. Ini Musa nangis. Musa kecewa setiap kali umat Israel tidak mengindahkan perintah Tuhan, tidak
mau ikut dan taat apa yang Tuhan inginkan. Ini yang membuat Musa sedih dan kecewa. Apa yang membuat Musa ketawa, senang, happy? Wah, banyak. Setiap kali Musa melihat pertolongan Tuhan, yang paling spektakuler pasti Laut Merah terbelah dua. Musa happy banget, seneng banget ya. Adik-adik kan juga punya pengalaman yang menyenangkan. Nah, apa yang menjadi mimpi atau cita-cita Musa? Cuma satu, Musa pengen umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Tapi karena ada kesalahan Musa, maka akhirnya Tuhan gak izinkan Musa masuk tanah perjanjian. Dilanjutkan sama muridnya, Yosua, yang membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Nah adik-adik, mari kita belajar menjadi anak-anak yang dewasa. Oh hebat kan? Anak-anak tapi dewasa. Karena kedewasaan itu tidak diukur dari usia. Ada orang yang usianya sudah bapak-bapak, udah 40-50 tahun, tapi cara berpikirnya masih cara berpikir anak-anak. Minta sesuatu, kalau tidak mendapatkan maka ngambek. Nah, ini udah gede tapi kayak anak-anak. Tapi ada anak-anak, badannya masih anak-anak, umur 5 tahun, umur 7 tahun, 8, 10 tahun. Tapi cara berpikirnya dewasa. Wah, minta mainan, gak bisa ya Pi. Oh ya sudah deh, nanti kalau ada berkat Tuhan baru kita beli ya Pi. Atau aku mau nabung deh buat beli. Nah adik-adik, mari kita dewasa di dalam Tuhan. Kisah Musa menolong kita supaya kita mengerti kalau kita lewat pengalaman-pengalaman yang sedih, pengalaman yang menyenangkan, besok sedih lagi, menyenangkan lagi, duka cita, sukacita, duka cita, sukacita. Tuhan mau membentuk hati kita supaya kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang dewasa. Cara berpikirnya, ya, keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan di dalam hidupnya. Seperti ayat hafalan kita hari ini dari Ibrani 11 ayat yang ke-24. Tetapi Musa setelah ia dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ya, ingat ya, Ibrani 11 ayat 24. Karena Musa lebih memilih untuk menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan diri sendiri. Kalau Musa memilih untuk menyenangkan diri sendiri, maka rencana Tuhan dalam hidup Musa semuanya gagal. Tetapi karena Musa mau ikut Tuhan, dia meninggalkan keenakannya, hidupnya yang mewah di istana, menjadi pangeran, tetapi dia milih jadi pengembara yang memimpin perjalanan orang Israel selama 40 tahun lamanya. Lama loh 40 tahun ya. Oke, adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadilah anak-anak yang dewasa melalui setiap pengalaman hidup, baik itu sedih, menangis, ketawa, bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur bahwa lewat setiap pengalaman dalam hidup kami, baik itu menangis maupun tertawa, semuanya Tuhan izinkan supaya kami menjadi anak-anak yang bertumbuh dewasa, bukan hanya dewasa badan atau fisiknya, tapi dewasa juga hatinya, imannya, cara berpikir dan semua yang baik. Terima kasih Tuhan, supaya mimpi kami nanti boleh tercapai ketika kami menjadi anak-anak atau orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Terpujilah namamu, berkati kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Shalom. Oke teman-teman, kita udah memuji Tuhan, tinggal persembahan. Kalau mau